Nah, kalau kita bicara industri dan instrumen engineer, saya mendapatkan lagi tentang bagaimana sih project cycle ya, ketika misalkan plan itu pabrik itu belum ada gitu kan, atau di fase mana sajakah instrumen engine itu akan diperlukan gitu kan. Dari 7 cycle ya, 7 cycle sebuah project, dari mulai studi kelayakan, engineering design, pengadaan, procurement pengadaan, konstruksi, instalasi, warranty, terus sampai ke life cycle itu, ke maintenance dan operasi. Di semua lini project construction cycle ini ada instrumen engineer di situ. Ya, contoh paling gampang kalau kita bicara kelayakan. Kelayakan kalau kita mau mengadakan sebuah plan baru, seluruh disiplin engineering akan berdiskusi secara rinci dan terhadap keputusan go no go-nya, maju atau tidaknya, keputusan manajemen tentang kelayakan sebuah plan atau kelayakan sebuah produk baru misalkan. Masuk ke detail engineering yang sekarang teman-teman mahasiswa lakukan ya di Sismen ya. Ada berapa contoh tugas yang diterima. Contoh dengan membuat spec, datasheet, drawing ya, PNID, terus installation drawing, hookup drawing. Itu udah masuk dalam detail engineering design. Ya hampir akan berkaitan dengan dokumen seperti itu. Di procurement kita ada dua sisi ya. Kita sebagai buyer membeli barang harus mendefinisikan speknya, atau sebagai supplier atau vendor atau manufacturer yang memberikan tipe-tipe barang yang diminta oleh si pembeli. Di konstruksi ya kita bicara konstruksi, antara drawing yang kita desain dengan instalasi sesuai dengan pekerjaan di lapangan. Seorang instrument engineer akan juga bekerja di domain tersebut. Apalagi di sini ada fase commissioning ya. Commissioning itu adalah mengecek performa dari alat tersebut dari mulai range, operation set point, termasuk sampai ke display. Di masa warranty ini ada operation dan maintenance, ini lebih mengarah pada bagaimana plan itu bekerja dan seorang instrument engineer mengassist pekerjaan-pekerjaan yang bersifat maintenance atau operation engineer dalam mendevelop pembaruan terhadap plan. Ini adalah semua cycle sampai kita terakhir bicara improvement terhadap seluruh cycle yang ada, apa yang bisa diimprove. Nanti akan balik lagi ke kelayakan, ke feasibility study lagi. Ini semua cycle ya. Kebetulan yang saya coba ringkas lebih detail itu di yang berada di kotak merah ini ya, design engineering, procurement, construction, dan installation. Nanti teman-teman akan mengarah apa sih yang dilakukan kan gitu. Nah, gambar udah jelas ini. Ini adalah kita bicara suatu bagian workflow ya. Kita bicara bagian workflow tentang bagaimana sih kelayakan atau feasibility itu dilakukan gitu kan. Pertama dimulai dari ada kebutuhan, ada identifikasi dari sebuah kebutuhan apa yang mau dilakukan gitu kan. Termasuk sampai ke funding, sampai bicara kontrak. Nah, kalau secara teknikal kita akan mengkolaborasi dengan disiplin-disiplin yang lain, dari mulai disiplin engineering, financing, sampai kita bicara bicara bagaimana operation ya gitu kan, di fase preliminary ini. Sampai kita melakukan yang namanya phase 1, phase 2, dan phase 3. Phase 1 itu kalau bicara detail engineering gitu kan ya, kita bicara kelayakan dari kelayakan dari ide kita tadi sampai kita bicara HACCP. Nah, hal yang menarik dari HACCP adalah hazard operation. Kita mensimulasi, merekayasa kira-kira plan yang akan kita bikin itu apa saja yang menjadikan ada fatality atau loss production. Hazard apa saja yang timbul atau yang timbul akibat adanya
plan itu ada, plan itu bekerja, ataupun produk yang dihasilkan oleh plan tersebut. Jadi di sini ada multidisiplin, multifungsi, termasuk dari engineering, finance, HR, safety, semuanya masuk semua di sini membahas bagaimana sih behavior dari plan yang kita bangun. Seorang instrument engineer di sini akan banyak berinteraksi dengan mitigasi-mitigasi yang akan dihasilkan dari beberapa rekomendasi dari sekuen HAZOP ini. Ada HAZOP, ada HAZIP, ada LOPA, ada SIL. Itulah sekuen-sekuen proses safety engineering yang berdampak banyak pada scope instrument engineering. Sampai kita bicara ada on-off site study, ada planning, ada estimate scope sama schedule gitu kan ya. Sampai kita bicara ada program instrumennya bagaimana, long lead apa short-term period gitu kan ya. Sampai ke bulk commodities-nya. Bulk commodities adalah item-item yang common ya, misalkan kayak yang kebutuhan untuk consumable construction gitu kan ya. Itu juga kita petakan sampai kesiapan dokumen sebagai bagian dari referensi plan tersebut. Di sini ada sebagai owner, sebagai engineer, ataupun sebagai kontraktor. Ini bentuk general dari sebuah workflow EPC tadi. Nah, di fase ketiga baru kita bicara ada yang di mana semua dokumentasi itu sudah finalized dan ready for approved construction ya. Sebentar. Kemudian ada startup, check out, construction, dan material yang diterima masuk ke dalam warehouse. Ini ada sekuen yang kita akan mulai di masa EPC tadi untuk engineering dan procurement serta masuk ke construction. Nah, kalau yang grafik ini adalah interdisciplinary check antara instrumen dan disiplin yang lainnya. Kalau teman-teman sudah pegang yang namanya datasheet ataupun spek ataupun PNID, kita bicara PNID dulu ya. Kita terima PNID, ada proses flow diagram, ada head mass balance. Ini adalah referensi dokumen yang pertama kali kita pakai untuk mendevelop entah itu requirement arrangement, DCS selection, terus ada schedule, drawing, sampai ke spek-spek yang related dengan instrumentasi dan package-package lainnya. Jadi kalau baca grafik ini, secara ini adalah workflow dari dokumen reference ya. Jadi kita dapat PNID, PFD, sama head mass balance. Di sini tambahkan juga dengan HAZOP, LOPA, SIL, HAZIP untuk mendefinisikan apakah desain seperti apa gitu kan ya. Adakah mitigasi safety-nya perlu ditambahkan terhadap proses tersebut. Ini akan masuk ke dalam bagian-bagian di bawahnya ini. Sebentar. Ya. Contoh sebelah kiri kita bicara layout ya. Layout itu adalah peletakan equipment pada plan. Jadi meletakkannya di apakah di inline pipe, misalkan sebuah transmitter itu ditaruh dalam sebuah jalur pipa. Atau misalkan peletakan instrumen itu diletakkan pada tempat-tempat tertentu jauh dari pipa, misalkan di dalam gedung. Nah, ini referensinya pada civil dan piping. Di sini bicara package, di sini bicara piping. Lalu kita meletakkan di mana letaknya instrumen tersebut diletakkan. Nah, yang kedua DCS ada control system network, ada wiringnya. Sampai ke cabinet recording in progress. Sampai ke equipment yang diletakkan kan gitu kan. Nah, dari kedua ini ada bill of material, kita menghitung BOM. Saya rasa teman-teman juga udah bisa menghitung BOM ya. Yang kemarin termasuk bagian dari contoh kuliah interaktif kita dengan teman-teman di 2 tahun yang lalu. Kita juga minta output adalah bill of material.
Yang ketiga, ada drawing, ada schedule, ini ada database, termasuk loop-nya, sampai ke procurement. Procurement ini adalah bagian yang penting bagaimana kita mendefinisikan barang, tiap-tiap barang yang akan kita beli, itu harus ada speknya. Mengacu pada spek, mengacu pada kebutuhan apa di atasnya. Ketika ini semua didapatkan, ada integrated design check untuk konstruksi. Ini semua disiplin akan bekerja di sini. Nah, di konstruksi ada, masuk ke adjust design drawing itu adalah desain dengan aktual konstruksi ada perbedaan tidak gitu kan. Ketika ada perbedaan, ini harus diupdate, bilangnya project complete. Nah, hal yang menarik di drawing ini, di grafik ini adalah memang tidak semuanya bahwa seorang instrument engineer bisa menguasai seluruh workflow ini ya. Dalam sebuah project yang kita bicara hampir sekitar 30.000 I/O, misalkan 30.000 I/O itu mungkin luasan plan-nya seperti yang saya lakukan sekarang sekitar 1 kilo, artinya 1 kilo square meter ya, itu 30.000 I/O. Nah, itu ada sekitar, kalau dihitung secara manpower engineer-nya, ada sekitar dari sisi kontraktor juga ada sekitar hampir 30 orang. Di sisi usernya juga ada sekitar 6 sampai 8 orang. Belum lagi ditambah dengan DCS manufacturer misalkan. Itu ada satu tim sendiri yang hampir sekitar 30 orang juga. Jadi kalau kita bicara lingkup besar, ya rata-rata untuk instrumen sendiri akan ada sekitar hampir 100 orang gitu ya. Dan itemnya harus mengedetail. Kecuali misalkan plan dengan 5 I/O atau kalian bikin plan berdasarkan di lab itu hanya menggunakan 3 atau 4 I/O, bisa 1 atau 2 orang misalkan, silakan. Itu kita menghitung man hour seperti itu. Nah, hal yang menarik dari instrument engineer itu yang saya informasi tadi itu hanya berbicara level 0, level 1, dan level 2. Jadi kalau kita bicara sensor, aktuator itu di field instrumentation ya, masuk ke cabling, masuk ke level 1 itu controllernya, DCS-nya, bicara kontrol naratif, sampai ke level 2 bagaimana how to operate dan engineering works, operator konsolnya itu di area level 1 sampai level 0, 1, 2. Sedang ini grafik ini adalah grafik dari ISA yang kita pakai untuk menggambarkan ICS network ya, Industrial Control Control Network. Nah, instrumen engineer semakin naik ke atas jadi control system engineer. Ke level 3 masih dianggap sebagai control system engineer. Di sini kita akan masuk sebagai data operation management ya. Di level 3 ini bagaimana data dari proses produksi bisa ditransfer ke level 5 ke bisnis domain. Nah, ini juga butuh pengetahuan dari field device. Seorang instrument engineer sekarang juga bisa melangkah naik ke level 3, level 4, level 5 secara production data operation atau biasa dikenal dengan operation technology ya. Kalau di back office ada IT, information technology. Kalau network di sisi control system biasa disebut OT. Nah, langkah lebih jauh ini bisa naik, teknologinya bisa naik sampai ke atas tentang OT, operation technology. Dan di sini akan bertemu dengan mindset IT minded, misalkan tentang cyber security, tentang database populasi dari seluruh proses produksi. Ya nanti ketemunya dengan machine learning ataupun data analitik gitu ya. Dan ini behind dari instrument engineer, jadi behind lagi dari control system engineer. Nah,
Kalau di kuliah di Sismen, seingat saya ada bukatin pada info, kita masih berkutat di sisi segmentasi industri level 0, 1, 2. Artinya teman-teman akan fokus di field device, bagaimana merancang tentang field device. Ya. Di area ini, level 0 ini, dari mulai sensor, bagaimana kita mendefinisikan sensor, peletakannya, wiringnya, teknologi apa yang dipakai, berapa jumlahnya, itu ada di sini nih. Kalau level 1 ini bicara bagaimana kontrol naratif gitu kan, bagaimana kontrol naratif, terus kita bicara safety related safety mitigasi seperti apa, itu masuk ke level 1 ini. Level 2 udah bicara display, HMI, terus aplikasi apa saja dengan untuk controlling. Nah, itu area di sini. Yang biasa kita lakukan di sebuah project, kita akan engage dengan teman-teman control system, entah itu Yokogawa, Honeywell, misalkan salah satu contohnya, ABB mungkin, Delta V ataupun Rockwell, alumni kita ada di sana semua. Ya, kita berinteraksi dengan vendor yang kita pilih untuk mendevelop di level 23 sampai level 23 ini sampai ke level yang 3,5-nya daerah DMZ. DMZ ini termasuk area yang unik. Secara pattern itu adalah menggunakan patternnya IT, tapi dia dibangun untuk mengontrol area PCN, proses kontrol network yang di bawahnya. Nah, ini ilmu dari instrument engineer akan naik sampai ke atas ini nantinya, sampai ke arah DMZ ini. Jadi kalau teman-teman masih berkutat dengan ada, kalau nggak salah di jurusan masih ada lab komunikasi ya, itu semua gabung aja semua di sini nanti. Seperti itu. Labcom sekarang ini Pak, Labcom sekarang itu gabung dengan lab IoT, lab dulu fisika rekayasa, sehingga sekarang namanya itu lab Embedded and Control System. Oh iya. Yes. Ya itu sekarang berarti mengarah pada OT ya Bu ya, Operation Technology ya. Iya. Ya definisi itu sekarang Operation Technology, dan yang membangun sekarang tidak banyak yang tidak banyak. Sekarang sudah banyak membahas tentang Operation Technology gara-gara ada banyak virus yang menyerang kan, dan komunikasinya menggunakan basis-basis IT. Nah ini banyak dibahas sekarang di sini di level 3,5 DMC sampai ke bawah ini. Ada banyak metode sih di sini. Nah, teman-teman kalau di kuliah di Sismen itu kita bicara ke level 012 ini, yang ada kemarin silabus yang dibuat adalah mendevelop apa sih yang harus dilakukan, deliverable itu adalah dokumen apa sih yang harus dikerjakan gitu kan. Itu di level ini. Nanti kalau ada yang bicara historian, terus proses information management system, itu nanti di level 3. Menarik ini. Nanti kita bisa lihat ketemu IoT seperti Bu Katrin bilang tadi misalkan ya. Itu data-datanya di feeding dari level 3 ini ke level 4 dengan melewati level 3,5. Model seperti ini sudah menjadi trademark ya, trademark di seluruh manufacturer, bahwa digitalisasi plan, dulu bilangnya automation plan ya, sekarang udah bicara plan digitalize ya, digitalize ya. Jadi digitalisasi plan itu sudah sampai merging antara IT domain sama operation domain gitu kan. Nah, scope dari instrumen engineer yang dilakukan itu akan lebih lebar lagi ke depannya, bukan hanya bicara field, bukan hanya bicara kontrol, tapi bagaimana data processing sampai ke atas. Tergantung dari industri yang dia akan pilih gitu kan. Kalau industrinya besar berarti masing-masing bagian itu ada specific person. Kalau dia bicara dengan model-model yang high teknologi dan orangnya sedikit, artinya seluruh knowledge yang akan
akan digunakan dalam membangun sistem ini gitu. Oke. Materi yang saya share tidak banyak karena bicaranya ada what instrument do dari sisi knowledge tentang industri sektor dan definisi dari instrumen itu sendiri, dan saya mencoba menambahkan sampai di mana sih boundary instrumen itu sendiri gitu kan. Kalau kita bicara boundary-nya dari mulai definisi instrumen secara ISA, terus definisi dari secara industrial sektor, terus yang ketiga kita bicara definisi akses level berdasarkan ini ISA juga, industrial control system gitu kan ya. Terus yang keempat kita bicara adalah wiring-nya, field-nya. Nah, ini mungkin banyak mengenal ya, kalau ini field-nya seperti apa kan. Ini saya coba gabungkan dari seluruh dari deliverable yang ada gitu kan ya. Dari mulai field, kita bicara field, bahwa ini contoh misalkan ada thermocouple dengan dengan kabel sensornya menggunakan 4-wire transmitter gitu kan ya. Ini dengan feeding power supply yang external source, ketemu dengan analog input, terus dia masuk ke dalam input modul, inner to wire. Ini kan kalau dibicara kayak gini berarti kita harus bisa memahami bahwa instrumennya apa sih tipenya, ada datasheet-nya enggak, gitu. Ada speknya tidak, terus masuk ke bagaimana konfigurasi terhadap power, ada tambahan power enggak dari luar. Nah, bagian ini menggambarkan apa sih yang perlu kita lihat dari sebuah level 0, 1, 2 itu kan. Yang tadi kan. Ini adalah field-nya sampai ke display-nya. Dalam satu gambar ini semua dilakukan oleh seorang instrument engineer. Ya mungkin nanti barangnya bermacam-macam ya, dari mulai transmitter itu ada pressure, ada level, ada temperature gitu kan ya. Ada yang external power, ada yang embedded yang internal power, ada syncing, ada sourcing, ditambah lagi dengan inputnya apa saja. Bisa jadi menggunakan PLC, bisa jadi menggunakan DCS gitu kan ya. Terus kita juga harus analisis bagaimana performance dari si temperaturnya itu sendiri. Ya kan? Terus kita bicara kalibrasinya. Terus kita bicara network yang ada di sini, pembacaan antara input modul terhadap database, bagaimana mendevelop database ini sehingga dapat HMI display yang kita akan harapkan muncul untuk operator konsol. Ini adalah semua gambaran besar apa yang dilakukan oleh seorang instrument engineer. Tapi kadang di dalam aktualnya yang mengerjakan field device itu specific person gitu kan, yang mengerjakan device itu specific person. Orang yang instalasi juga berbeda, orang yang untuk commissioning juga berbeda, orang juga yang mendevelop bagaimana membangun sebuah prosedur itu berbeda juga, tapi background-nya masih sama. Bahwa background-nya adalah di instrument engineer. Entah dia nanti masuk ke construction, masuk ke commissioning, masuk ke maintenance, atau masuk ke operation. Dari semua sistem, dari semua industri yang ada, yang saya dapat garis besarnya itu masih tetap dalam fungsi-fungsi yang tadi itu. Entah dia sebagai construction, sebagai commissioning, sebagai operation engineer, ataupun sebagai ke maintenance engineering gitu kan. Nanti sebelum itu ada engineer itu sendiri sebagai development. Jadi sebagian besar seperti itu yang masuk ke dalam industri yang sektor secondary industry. Sampai di sini display presentasi saya, Bu, Pak Ketua dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua. Materi yang sangat singkat, harapannya dapat memberikan gambaran apa sih nanti yang dilakukan oleh seorang instrument engineer dari industri dan sampai ke hal teknik apa saja yang dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amin. Presentasinya menggambarkan sekali apa yang akan dilakukan oleh seorang instrument engineering nanti ke mahasiswa teknik fisika. Terkait dengan
yang disampaikan khususnya di slide ini Pak Amin, kita setelah mempelajarinya sebagian besar di mata kuliah ini, cuman yang belum itu mungkin di electrical bill of material ini. Kita yang bill of material ini belum ada yang membahas, memang tidak masuk di silabus kita. Mungkin bisa dijelaskan apakah yang dimaksud bill of material ini adalah alatnya, terus harganya, kuantitinya, atau cuman kita perlu alatnya saja seperti itu, atau bagaimana Pak Ani? Kalau saya bisa langsung jawab ya Bu ya, tentang dokumen yang electric bill material itu sebenarnya gini. Ini fasenya fase EPC, engineering procurement. Jadi ketika kita sudah mendesain plan itu butuhnya apa saja, kita sudah mendefine jumlah, kita mendefine spek. Nah, itu kan artinya dapat quantity ya. Misalkan satu PNID kita butuh 2 transmitter, 1 control valve gitu kan ya. Nah, electrical bill of material itu sebenarnya kumpulan dari list yang kita langsung bicara quantity. Misalkan per transmitter tipe apa, jumlahnya berapa gitu kan ya. Sampai ke kabelnya butuh berapa panjang dan tipenya apa. Ini kita bicara main equipment dulu. Jadi bill of material itu ada bicara main equipment, transmitter, field device atau SR field device atau apa itu dianggap main equipment ya. Itu satu. Yang kedua kita bicara cabling dan aksesoris ya. Cabling itu ada kabelnya berapa panjang, tipenya seperti apa. Terus yang ketiga itu ada yang namanya bak material. Kalau kita bicara EPC pekerjaan di EPC murni itu bak material ini kita bicara contohnya ada kabel tray, ada kabel skun, ada kabel gland, misalkan ada support besinya yang dipasang untuk stanchion seperti apa juga dihitung semua Bu. Jadi kebutuhan pembelian barang itu nanti dibentuk, ditabelkan, dinamakan dengan bill of material. Oke, berarti tidak harus sampai harganya ya Pak ya? Tidak, karena kalau harganya ini kan ada tanda panah ke sebelah kanan ya, ada electrical bill material, ada mechanical bill material gitu kan ya. Ini yang bilang tadi mechanical itu yang kayak support yang bukan instrumen tapi dia butuh masuk embedded dalam instrumen gitu kan ya, kabel tray, stanchion gitu kan ya. Nah, ini digabung jadi satu masuk ke quotation. Itu kita minta, bukan kita yang jadi kalau sebagai seorang instrumen engineer yang ada di EPC company itu mereka hanya bikin jumlahnya saja. Jumlahnya saja, nanti ada tim yang lain yang kita pass through itu ke teman-teman procurement untuk minta quotation gitu kan ya. Kita kirim list kita ke vendor untuk mendapat feedback berapa sih harganya. Jadi tidak sampai harga Bu, kalau harga itu memang harus cari pada aktual cost ya, pada market ya. Kita nggak bisa mengira-ngira itu. Baik. Mungkin dari para mahasiswa, jadi materi ini bisa digunakan sebagai bekal untuk melaksanakan project design yang kemarin kita telah diskusikan bersama. Mungkin ada beberapa dokumen yang bisa ditanyakan, monggo bisa Pak Amin nanti menjawab. Silakan para mahasiswa. Memang gini Pak, kalau kuliah online itu, makanya saya terkadang malas kuliah online itu seperti penyiar radio. Ngomong sendiri. Hitung Bu. Iya, makanya. Jadi kalau bicara instrumen itu sekarang kalau kita pakai yang normal di sismen itu applicable untuk seluruh industri sih Bu. Yang belum di develop itu yang jarang sekarang itu yang bermain di data operation, data management. Di gambar yang terakhir saya bilang itu. Berarti yang di level 3,5-4 itu ya? Iya, 3,5 itu agak jarang yang bermain di situ gitu kan ya. Apalagi kita kalau Ibu juga concern masalah embedded security-nya kan. Nah, embedded security itu sekarang yang definisi embedded security terhadap sistem 3,5 itu hanya bicara menggunakan OT.
menggunakan definisi IT ya. Ada apa namanya? Ada berapa standar nasional yang dipakai ya. Termasuk yang punya IC itu dipakai sebagai cyber security profiling di level 3,5 tadi. Tapi kadang apa namanya behavior di level 3,5 ke bawah tidak bisa menerima pola perilaku yang ada di level bisnis domain. Itu mentoknya di situ. Jadi gini contohnya, kalau kita bicara sering update antivirus di level 4, di level bisnis ya ibu kita pakai ya antivirus ataupun Windows gitu kan ya, itu tidak bisa dilakukan di level kontrol. Karena sistem kontrolnya kalau berbasis Windows, dia itu research-nya tidak secepat Windows aplikasi yang digunakan yang digunakan dalam domain IT ya. Jadi misalkan ada aplikasi dari manufaktur Yokogawa ataupun Honeywell misalkan. Mereka itu akan nunggu lebih lama untuk verifikasi update dari Windows misalkan. Apakah ada yang bisa bikin crash, bisa bikin faulty kan gitu kan ya. Jadi embedded security-nya itu bukan yang dilakukan di sisi kontrol sistem itu termasuk malah sampai ke fisikalnya juga, benar-benar jadi paranoid gitu kan. Redundant fisik, bukan redundant dalam software saja, tapi redundant fisik. Itu yang dilakukan. Berarti seharusnya nanti dari segi kurikulum kita harus lebih ke arah informatika gitu untuk sistem instrumentasinya. Sistem informasi itu ya bisa dibilang ada dua pendekatan sih. Pendekatan dari level 4 ERP, misalkan resource planning itu kan dari sistem informasi ke control system, ataupun dari control system ke atas misalkan. Karena definisi dari ISA itu kita harus gigit ya, uninstall control system dengan business chatbot. Kalau kita mau implement yang namanya cyber security. Nah, itu dia. Nah, tergantung apakah nanti end user-nya dianggap sebagai trusted network atau sebagai public domain. Nah, kadang-kadang itu yang harus lebih ke arah ini sih, lebih ke arah pattern mana yang mau dipilih. Oke. Jadi kita maksudnya profil lulusan kita seperti orang teknik informatika atau sistem informatik ya Pak ya? Enggak. Jadi tetap itu hanyalah sebagai tool. Bisa saja mereka jadi bawahan kita untuk bikin. Betul. Jadi betul. Itu betul. Nah, karena kita pegang itu adalah master source datanya kan. Ketemu di data source-nya apa saja itu ambil, kita validate bahwa data itu benar dan itu bisa dipopulasi. Nah, tinggal nanti apakah mau dimanipulate seperti apa, itu kan tinggal bisa bahasa software-nya kan. Ya, kalau misalkan topik tentang cyber security ini jadi topik tugas akhir itu apa selevel gitu untuk teknik fisika S1? Kalau bicara level data increments ya data ya. Nah, tergantung ngambil case-nya Bu. Ngambil case-nya. Kita bisa bicara dengan skala yang mikro misalkan dalam contoh paling gampang ya. Kemarin saya dengar teman-teman PLN itu bicara menggunakan LoRa ya untuk ngambil data dari seluruh meternya dia gitu kan. Nah, itu kan pakai LoRa, datanya ditransfer. Nah, kalau kita bicara cyber security, apakah datanya bisa di jamming, di tapping kan gitu kan? Pakai data tapping apa yang bisa dilakukan seperti itu? Karena seperti itu, apakah kalau kita nggak menggunakan protokol TCP/IP, misalkan kita menggunakan Modbus gitu kan, Modbus atau protokol misalkan Fieldbus, kita bisa juga akses. Fieldbus ini tahan nggak dengan serangan-serangan virus yang sekarang gitu kan? Nah, karena protokol itu nggak jarang dipublish ke dunia IT ya, tapi dipakai dunia industri kan gitu. Industri, betul. Nah, trial-trialnya itu yang kadang-kadang tidak banyak dilakukan gitu kan.
mereka hanya rely on pada misalkan kayak si Profibus, Filbus itu masih karena berbasis Windows, jadi virusnya yang ditangkal duluan gitu kan ya. Bukan terhadap misalkan nggak ada antivirus, virusnya langsung masuk ke dalam Profibus, apakah dia masih bisa connect gitu. Masih bisa transfer antara dua file ini, antara dua mesin ini. Itu juga bisa dilakukan sebenarnya. Oke. Ya, juga apalagi kita kalau merujuk pada standar tugas akhir untuk skala untuk level S1 cuman implementasi. Jadi kayaknya lebih memungkinkan gitu ya, Pak ya. Jadi tidak perlu terlalu ini yang termodern gitu. Tidak terlalu. Kita kembali ke Filbus saja gitu atau Profibus gitu ya, Pak ya. Bisa. Yang paling banyak digunakan Modbus kok, Bu. Modbus, misalnya kita trial pakai Modbus, terus pakai bicara dengan kapasitas ya, data capacity. Pertama, selain bicara masalah thread, kadang-kadang kita juga menghitung masalah bandwidth capacity, Bu. Jadi di data komunikasi yang dari level 0, 1, 2, terus ketiga itu kan data populasinya banyak, trafficnya besar. Kadang yang jadi concern security juga adalah data flooding gitu kan. Virusnya nggak ada, tapi kita nambahkan traffic. Trafficnya itu jadi akhirnya apa? Datanya nggak masuk ke dalam sistem-sistem yang lain. Trafficnya terlalu tinggi, prosesnya lambat, akhirnya jadi apa? Jadi lag di dalam sistem. Itu maksudnya itu dulu Pak, aku diajar Pak Ali itu digital, konsep sistem digital. Iya. Nah, ketika data trafficnya semakin tanjak, ya problemnya di situ. Baik, menarik Pak. Kita sudah bisa menyampaikan tadi itu bisa topik-topik tugas akhir supaya tidak melulu membangun sistem kontrol biar dia segitu saja ya. Baik mahasiswa, gimana untuk tugas proyek? Apa ada yang ditanyakan? Mumpung ada narasumber yang bisa ditanyakan, Anda bisa share screen, misalkan buka dokumen ini gitu yang yang kelompok B kemarin ya, kita sepakati kita pakai kelompok B. Ini gimana Pak, alurnya seperti apa gitu, silakan. Kelompok B itu yang ada kode L-nya. Itu siapa, Diko, kelompoknya Diko kemarin, yang 2 tahun lalu ya. Iya. Ya. Itu untuk datasheet, penentuan datasheet itu kita menentukan atau kita milih produk yang sesuai dengan kemauan kita sehingga muncul datasheet, Pak. Untuk formatnya itu malah kita ikut standar ya, ada standar ISA. Jadi format template datasheetnya tidak apa saja yang harus diisi sih, gitu kan ya. Dari mulai name, terus misalkan parameter diaframnya seperti apa, itu udah ada default standar dari ISA. Nah, data yang standar tadi itu dipakai oleh semua manufaktur. Jadi kalau dulu kan kita pegang alatnya siapa terus kita bikin speknya berdasarkan itu ya. Enggak. Kalau kita bicara kita mau compete dengan seluruh vendor, pola pikirnya terbalik dulu. Ada standar yang kita follow dari ISA untuk template datasheet yang apapun ada di situ. Jadi tinggal kita memahami apa sih yang kebutuhan yang dibutuhkan. Misalnya tipe materialnya apa, terus range-nya berapa, range alat ukur sama range pengukurannya, span ya, itu berbeda. Kita misalkan pengukurannya hanya 0 sampai 100, tapi range alatnya 0 sampai 1000 gitu misalkan. Itu juga kita definisikan juga di situ gitu ya. Ya, berarti seharusnya ketika membangun atau membuat datasheet itu ada alasannya kan, setiap baris itu, setiap spesifikasi yang dimunculkan ya Pak ya. Betul. Nah, kemarin tuh memang di kelompok itu enggak ada. Jadi cuman harus muncul datasheet ini gitu. Tidak ada alasannya atau narasinya kenapa diperlukan spesifikasi seperti itu. Ini contohnya ya. Yang ini ya Bu ya. Ya. Bukan punya kelompok ya. Nah, ini header. Ya. Ini header ini grup B, ini proyeknya namanya apa, terus dia yang dibeli itu ada teksnya, ada tag name-nya. Ini tagnya apa udah dikasih duluan. Servisnya di pipeline gitu kan ya. Ada referensi PNI nomornya berapa. Ini masuknya ke dalam pipeline, berarti ada dokumen nomornya ini, ada datasheet-nya nih, ada SK. Nah, proses data. Ini proses data ini kita minta
ini fluid pressure transmitterku itu untuk mengukur apa gitu kan ya. Untuk mengukur water gitu kan ya. Pressure rating maksimumnya berapa? Ya kan? 3.3. Terus operatingnya di berapa? Harus kebalik nih. Ini harus lebih besar ini, ya kan? Temperatur itu kan ya. Temperatur itu operatingnya, jadi operating conditionnya itu dari HMB ini ya. Value-value dari HMB, dari PNID, dari HMB, dari PFD, ini adalah value proses. Sama termasuk unitnya apa. Nah, kalau kita bicara ini adalah density sama specific gravity, ini nanti ketemu dengan material gitu kan. Nah, ini kalau general itu kita bicara barang apa sih yang kita butuhkan, tipenya apa. Flow transmitter, instrumentalnya flow transmitter misalkan ya. Fungsinya untuk flow transmitter indikasi. Ada juga yang flow transmitter plus blind, dia tidak ada indikasinya, jadi tidak ada displaynya. Ada juga yang flow transmitter plus controller gitu kan ya. Ini didefinisikan di sini. Ini ada span-nya, terus mounting ini diletakkan di mana? Di 2 inch pipe gitu kan. Yang closure class-nya ini IP rating. Lokasinya ada non-hazardous area. Informasi-informasi ini adalah informasi standar yang dibutuhkan oleh teman-teman instrumen ketika dia mendefend barang gitu kan. Nah, ini termasuk contohnya material apa saja yang dipakai. Ada stainless steel, ada aluminium, ada carbon steel, ada juga yang misalkan dia pakai PVC, misalkan plastik. Itu ada semua. Terus output sinyalnya 420 ini analog kan ya. Pakai 2 wire, pakai dua kabel, loop power, berarti tidak ada power eksternal. Informasi yang saya baca kayak gini, Bu. Terus dia pakai hard protocol. Jadi bukan hanya analog standar, tapi juga ada hard protokolnya. Gitu. Terus electrical connection-nya ini setengah NPTF. Jadi kabel gland-nya ukurannya seperti ini. Ini flow range-nya. Ini scale indication-nya yang tadi aku bilang. Ini flow actual measurement-nya. Harusnya ini sama dengan di atas ini. Oh ya, ini flow range-nya, pembacaannya. Konversinya ini 0 sampai 100. Yang diharapkan muncul di indikasi itu 0 sampai 100 saja. Konversinya bagaimana? Linear. Kayak gitu. Karena dia nggak pakai capillary, ya kan? Nggak pakai institusi ini, maksudnya pakai flank. Nah, indikasinya pakai apa? LCD. Jadi informasi ini ketika ini diserahkan pada vendor, mereka lihat ini saja. Oh ya, ini comply gitu kan ya. Oh ya, barangnya cocok gitu. Oke. Tak cocokkan apa lagi ya di sini ya. Dan biasanya teman-teman yang baru lulus disuruh ngisi itu semua, Bu. Jadi kalau kita bicara work experience gitu ya, yang mereka lakukan adalah mengisi file-file, mengisi konten-konten itu semua. Nah, tadi satu lagi yang di kelas B. Misalkan pemilihan material, kenapa harus stainless steel? Itu berarti mereka juga harus tahu kan, Pak ya? Iya, jadi gini, material itu ya sedikit kita paham lah material itu. Contoh ada beberapa material yang dia hubungannya dengan dia apakah kontak dengan fluidanya. Ada fluida yang dia asam sehingga kita nggak boleh pakai yang carbon steel karena dia akan keropos, terus lifetime-nya akan pendek kan gitu kan. Itu biasanya ikut sama teman-teman piping. Tapi ada berapa spesifik yang kita itu harus defend sendiri. Contoh misalkan di sebuah proses fluida, nah sebuah control valve, kita pakai fluidanya yang korosif. Nah, kita harus milih. Jangan menggunakan material-material yang berbasis karbon, nah, misalnya seperti itu. Sampai ke situ, Bu, maksudnya. Ya. Jadi kalau di sini misalkan ini weighted part ya, weighted part itu harus pakai STM A105, non-weighted part dia nggak pakai gitu kan. Ini perbedaannya. Weighted part itu yang part-part yang berhubungan dengan material dengan fluida kan. Nih. Ini gambarnya kayak apa sih kok bisa dapat definisi ini? Paling gampang teman-teman mahasiswa itu cari gauge apa saja, nanti ketahuan nih ini gasket itu sebelah mananya sih kan gitu kan ya. Materialnya apa sih, kelas material itu apa sih gitu kan, nanti ketemu di datasheet gitu kan.
Tapi definisi ini yang dipakai untuk menjelaskan sebuah level indikator, level gauge ya, level gauge indikator. Informasi apa saya sebutkan ya ini semua yang harus diisi. Kalau tidak, yang datang mungkin beda. Iya, dan itu semua sesuai standar ISA ya Pak ya. Iya, seorang instrumen engineer setelah kita menerima materi-materi dari perkuliahan, sertifikasi itu jadi hal yang penting, mutlak ya di kita. Misalkan kita harus pakai PII yang tadi level PII. Tambah lagi kalau kita mau pure ke instrumen engineer ada sertifikasi di ISA gitu kan ya. Yang kita lakukan, yang kita ambil ya untuk memperkuat basic knowledge kita di instrumentasi. Baik Pak, terima kasih Pak Amin. Ini kayaknya mahasiswa karena mendung ini. Di sini sudah hujan malah di Pondok Chandra. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa akhiri. Gimana mahasiswa? Bambang Wisnu Wardana. Hadir Mas? Iya Bu. Ya, ini Anda dari kelompok berapa? Mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Oke. Alfia? Hadir Bu. Ada yang ini Pak, Mbak, atau Anda itu jangan-jangan belum buka dokumennya yang saya bilang kemarin ya? Biasa sistem kebut semalam, SKS. Sudah Bu, yang draft kemarin sudah dibuka. Ya, sudah mengerti semua Mbak Alfia? Sudah dapat gambaran dari penjelasan Bapak tadi. Amin, oke, sip. Baik. Saya itu ketemu mahasiswa yang 2 tahun lalu yang saya bikin materi kuliah ini, kuliah sama alumni itu Bu. Namanya Inesa, ketemu di kerjaan ini. Ternyata dia mahasiswa 2 tahun yang lalu yang pernah ikut juga gitu. Iya. Oh kamu ya gitu. Oh iya Pak, ini saya paham ya. Tadi mau tak tarik ke sini juga nggak sempat untuk nyeritain apa sih kontennya kan gitu kan. Iya. Ya Pak Amin, nanti kalau misalkan kita ada perlu untuk dokumen lebih tentang penjelasan dokumen yang menjadi tugas final project mereka, nanti kita akan hubungi Pak Amin lagi nih. Ya, siap. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Amin atas bantuannya untuk memberikan wawasan lebih membumi ke para mahasiswa teknik fisika. Untuk para mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Matur nuwun, sekali lagi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Anya.